Yo, halo para wibu yang sedang berada di mana saja. Gue harap semua dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan rezeki ya. Kali ini gue akan coba bahas light novel dari Nageki no Bourei. Cerita ini adalah spoiler dari lanjutan animenya ya. Dan jika kalian belum mengikuti ceritanya dari awal bisa ditonton dulu untuk cerita part sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, gue harap kalian bisa bantu subscribe channel ini serta bantu like dan komen juga ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita kembali lagi di kafe tempat Cray bertemu Arn dan Mari. Menghilang. Apa maksudmu? Ucap Arnold. Begini, Arnold-san. Di toilet, kami menemukan ini. Salah satu rekannya menyerahkan selembar kertas yang terlipat dua. Arnold meraihnya dengan kasar, lalu membukanya. Itu adalah cek ban. Namun, bukannya berisi nominal uang, ada tulisan tergesa-gesa di tempat seharusnya jumlah tertera. Aku sibuk, jadi pulang dulu. Arnold kehilangan kata-kata. Sepertinya dia kabur lewat jendela toilet. Orang itu. Bukannya level 8? Dengan wajah yang menegang, Arnold meremas cek itu hingga kusut. Ia sama sekali tidak menduga bahwa seseorang seperti itu akan kabur. Jika lawannya hanya pemburu biasa atau warga biasa, mungkin Arnold akan tetap waspada. Tapi yang ia hadapi adalah sosok yang diakui sebagai salah satu yang terkuat di kota suci para pemburu, bahkan lebih tinggi levelnya daripada dirinya sendiri. Sikap orang itu memang seenaknya, tetapi Arnold sudah merasakan sendiri betapa hebatnya kekuatan pria itu. Mana mungkin Arnold membayangkan seorang pemburu yang peduli akan kehormatan akan kabur lewat jendela toilet, terlebih lagi, mereka bahkan belum sempat mengayunkan satu bilah pedang pun. Namun, jika dipikir dengan kepala dingin, Arnold seharusnya sudah menduganya. Orang itu pernah menyerahkan pertempuran sebelumnya pada gadis yang bersamanya. Arnold mengangkat kepala dan memandang dua orang yang sejak tadi saling menatapnya. Ketika tiba di ibu kota ini, Arnold telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pemburu, party, dan klan terkenal di wilayah ini. Di antaranya, tentu saja, terdapat nama Hiden Churse. Klan penyihir elit yang dipimpin oleh salah satu pemburu teratas di ibu kota ini. Kedua orang di hadapannya adalah anggota klan terkenal itu. Meskipun mereka masih muda, mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Dari segi jumlah, Arnold dan kelompoknya lebih unggul. Dalam keadaan normal, dua orang ini seharusnya merasa terpojok. Tapi, orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Altobaran justru dengan percaya diri mengangkat dagu dan berkata sambil mendengus ringan. Apa maksud ekspresi itu? Dengar baik-baik, orang kampungan. Seorang yang benar-benar kuat tidak akan sembarangan menghunus pedangnya. Jadi, level 8 di ibu kota ini kabur lewat jendela toilet, ya. Apa ini tidak memalukan untuk Zebrudia? Arnold datang ke sini dengan tujuan membalas dendam pada kelompok Zetsue yang telah menantang kelompoknya. Tetapi jika pemimpinnya, Senpen Banka, sudah tidak ada gunanya tetap berada di sini. Dilihat dari pakaian mereka, Altobaran dan rekannya, Mari, memang terlihat berkelas, tetapi mereka tidak tampak seperti orang yang siap untuk bertarung. Namun, senjata bukanlah hal wajib bagi penyihir hebat. Jika diperhatikan lebih seksama, baik Altobaran maupun Mari, yang tersenyum kaku di belakangnya, sudah bersiap untuk bertempur. Berbeda dengan Senpen Banka yang tampaknya tidak bisa bertarung, kedua penyihir dari Hiden Churse ini tampak seperti bisa melancarkan sihir kapan saja. Namun, kekuatan utama seorang penyihir adalah serangan jarak jauh. Dalam jarak sedekat ini, Arnold, sebagai seorang pendekar pedang murni, tidak mungkin kalah. Meski begitu, bahkan jika ia menang, hasilnya tidak akan sepadan. Lagi pula, Hiden Churse bukanlah targetnya. Rekan-rekannya tetap bersiaga, menunggu keputusan Arnold. Altobaran menatapnya dengan dingin seperti es dan melanjutkan. Kabur, katamu? Omong kosong. Tidak, dia jelas-jelas kabur. Apalagi yang bisa disimpulkan dari situasi ini? Ucap Arnold. Itu adalah pelarian yang terlalu mulus dan terencana.
Arnold bahkan lebih terkejut daripada marah. Sementara Altobaran menjawab dengan nada penuh keyakinan. Sudah tertulis, bukan? Dia tidak kabur. Cray sama. Sibuk. Tidak ada waktu luang bagi level 8 di ibu kota ini, apalagi kami sudah merepotkannya. Jangan salah paham dengan mengira dia lemah. Kalian hanyalah buang-buang waktu untuknya. Itu saja. Dengan suara rendah, Arnold berkata, serius? Apakah di negara ini? Jika seseorang sibuk, mereka kabur lewat jendela toilet? Apa yang dikatakan Altobaran benar-benar bertentangan dengan gambaran pahlawan yang ada dalam benak Arnold. Dengan sedikit gentar, Arnold bertanya, kau juga, kalau berada di posisinya, apakah kau akan kabur lewat jendela toilet? Apakah semua pemburu di ibu kota seperti ini? Altobaran sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi kemudian ia tersenyum sinis. Aku masih belum cukup matang. Aku belum bisa meniru Cray sama. Arnold-san, sebaiknya kita mundur. Kita tidak perlu menghadapi mereka, ucap wakil pemimpin kelompok Arnold, Ellie. Arnold menatapnya tajam, tetapi Ellie tetap memandang kedua penyihir muda itu. Target kita adalah Senpen Banka. Jika kita melawan Hidden Curse di sini, kita hanya akan dimanipulasi oleh orang itu lagi. Melihat ke sekeliling, Arnold memperhatikan para pelayan dan pelanggan yang ketakutan. Beberapa pelanggan sudah kabur dari tempat itu, mungkin penjaga kota juga akan segera datang. Kata-kata Ellie masuk akal. Melupakan tujuan utama dan bertindak sembrono hanya dilakukan oleh orang kelas 3. Setelah beberapa saat kebimbangan, Arnold menghela napas panjang dan menggeram. TCH baiklah. Fokus pada orang itu saja untuk sekarang. Cerita berpindah kembali dari sudut pandang Cray. Cray berkata dalam hatinya. Aku akan terus melarikan diri. Begitu keputusan itu bulat, beban di dadaku seolah lenyap begitu saja. Tentu saja, yang kumaksud dengan melarikan diri bukanlah melakukannya sendirian. Di luar ibu kota, ada monster dan kemungkinan diserang oleh Phantom juga cukup besar. Meskipun jalan utama relatif aman, tetap saja, jika takdir sudah menentukan, serangan bisa saja terjadi. Aku sendiri sudah pernah mengalami serangan berkali-kali. Membawa pengawal saat keluar kota adalah hal yang lazim. Jika aku kuat atau bisa terbang, ceritanya akan berbeda. Tapi sayangnya, Night Seeker milikku tidak bisa terbang terlalu jauh karena keterbatasan mana dan hanya bisa digunakan di malam hari. Lalu Cray mulai mempersiapkan diri untuk meninggalkan kota. Ketika Cray keluar dari ruang Master Clan dan menuruni tangga, Cray bertemu dengan Liz. Seperti biasa, dia mengenakan pakaian khas pemburu yang terlihat tangguh dan penuh vitalitas. Melihat Cray, senyumnya merekah seperti bunga yang bermekaran, dan Liz segera menghampiri Cray. Oh, Cray Chen. Kamu datang di waktu yang tepat, aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Mendengarkan konsultasi seperti ini bukanlah masalah besar, tapi Cray bisa merasakan bahwa ini akan memakan waktu. Cray meletakkan tangannya di bahu Liz, seolah-olah ingin membisikkan rahasia sambil berjalan menuruni tangga. Aku akan mendengarkan konsultasimu nanti. Liz, apa kau ada rencana dalam waktu dekat? Tidak ada, sih. Kenapa memangnya? Ucap Liz. Jawaban itu sudah ceriduga. Biasanya, Liz tidak pernah menolak ajakan Cray. Mengabaikan basa-basi, Cray langsung menjelaskan maksudnya. Aku akan keluar dari ibu kota. Ikutlah denganku. Liz membelalakan matanya, lalu melingkarkan tangannya di pinggang Cray. Wajahnya mendekat, dan aroma manis samar tercium darinya. Dengan bibir yang basah dan suara berbisik, dia bertanya. Apa tujuannya? Setelah berpikir sejenak, Cray tersenyum dan berkata, liburan, mungkin. Oh, ini rahasia, ya. Mata Liz berkilauan, dan dia memeluk Cray erat seolah-olah ingin menyimpan kebahagiaannya dalam tindakan itu. Itu terdengar sangat menyenangkan. Berapa orang yang akan kita kalahkan? Siapa saja yang ikut? Cuma aku. Kapan kita berangkat? Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku pergi keluar kota denganmu, ucap Liz. Aku tidak akan mengalahkan siapapun. Selain itu, pertanyaannya terlalu banyak, ucap Cray. Meskipun Cray yakin dengan kemampuan Liz, lebih banyak pengawal akan lebih baik. Bagaimana kalau aku mengubah ini menjadi perjalanan klan? Itu ide yang bagus. Toh, aku sudah menolak banyak undangan.
Jadi membawa semua anggota keluar kota mungkin justru akan memperkuat alasan penolakanku. Dengan semua anggota keluar dari ibu kota, orang-orang mungkin akan mengira ada sesuatu yang besar terjadi. Mungkin mereka akan berpikir bahwa aku punya alasan kuat untuk menolak undangan ke White Sword Gathering, pikir Cray. Orang yang punya waktu luang saja. Tapi aku ingin membawa sebanyak mungkin. Kita berangkat hari ini. Dan ya, sudah lama sejak terakhir kali kita keluar bersama, ucap Cray. Yai. Aku sangat menantikannya. Boleh aku bawa Ti juga? Tanya Liz. Ya, tentu. Asal dia setuju saja, jawab Cray. Ti, atau Tino, masih terlihat murung sejak insiden topeng itu. Mungkin lebih baik membiarkannya sendiri. Liz tersenyum lembut, wajahnya tampak bahagia. Jika dia tahu alasan sebenarnya Cray ingin pergi adalah untuk menghindari kenyataan, Cray bertanya-tanya bagaimana reaksinya. Di ruang santai, hanya ada sedikit kelompok pemburu. Sayangnya, Starlight, yang terakhir kali membantuku mengisi daya artefak, juga tidak ada. Kalau mereka ada, pasti akan sangat membantu. Cray melirik ke arah kelompok Art. Isabella dan Yu, rekan-rekannya, menyadari kehadirannya dan menunjukkan ekspresi tak suka. Sepertinya Art sendiri tidak ada di sini. Cray harus memikirkan alasan untuk membawa sebanyak mungkin orang. Kalau dia berbohong, Cray bisa kehilangan kepercayaan mereka. Saat Cray tertegun, Liz yang berada di sebelahku berteriak dengan ceria, tanpa membaca situasi. Cray Chen akan keluar dari ibu kota untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Liburan, katanya. Liburan. Dia ingin membawa sebanyak mungkin orang. Ada yang mau ikut? Suasana menjadi tegang. Aku sudah bilang ini rahasia, tapi dia malah berteriak seperti itu, gumam Cray. Pandangan bingung diarahkan kepada Cray dan Liz. Mungkin mereka berpikir, dia sudah sering bermalas-malasan di ruang master, sekarang malah liburan? Cray bisa merasakan wibawanya lenyap begitu saja. Liz, yang sama sekali tidak peduli, terus berbicara dengan semangat. Oh, dan kita berangkat sekarang, jadi hanya yang siap dengan senjata. Kalau ada yang lemah, tidak perlu ikut. Suasana di ruangan itu benar-benar hening, dan Cray hanya bisa menghela napas. Isabella memalingkan wajahnya, tidak mau menatap Cray. Sementara itu, Yu, seorang Saint, tidak menunjukkan reaksi seterang Isabella, tapi matanya terlihat gugup, menghindari kontak langsung dengan Cray. Cray berkata, Isabella, kau? Tidak, sama sekali tidak, jawabnya cepat. Yu, kau? Pertanyaan semacam itu sebaiknya disampaikan melalui Art. Mereka benar-benar tidak memberi celah. Bahkan jika Cray ingin meminta bantuan Art, dia tidak ada di sini. Cray juga tidak tahu di mana dia dan rekan-rekannya berada. Kalau aku bisa bicara dengan Art, aku pasti sudah melakukannya, gumam Cray pelan. Isabella mengangkat rambut panjangnya dengan satu tangan, kemudian bersedekap sambil menatap Cray dari bawah. Pertama-tama, kami sedang dalam masa libur. Art juga sedang pulang ke kampung halamannya, jadi kami tidak dalam jadwal untuk kegiatan pemburu. Kami juga liburan, kok, jawab Cray mencoba membela diri. Itu hanya menurutmu saja, bukan, jawab Isabella. Alasan Cray mengajak mereka memang untuk memastikan keselamatan dalam perjalanan. Tapi itu kan hanya langkah berjaga-jaga, ini bukan sepenuhnya pekerjaan, kan? Meskipun, ya, mungkin juga bukan sepenuhnya liburan. Saat Cray masih bingung harus menjawab apa, Isabella mulai mengomel seperti senapan mesin yang tak berhenti menembak. Dan lagi, kali ini kamu mau bertarung melawan apa? Hantom? Monster? Tidak, aku. Bukan Phantom, bukan monster, manusia? Apa? Jangan bilang lawanmu kali ini manusia? Itu keterlaluan. Aku berlatih sihir bukan untuk melawan sesama manusia. Hanya liburan, sungguh. Aku janji. Ucap Cray. Mata Isabella sekarang penuh dengan kewaspadaan, hampir seperti menuduh Cray. Bahkan Yu yang ada di sebelahnya tampak terkejut dan menjauh sedikit dari Cray. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Gumam Cray. Untungnya, Liz maju ke depan, langsung berdiri di depan Cray, mencoba membantu dengan nada suara yang mendidih. Dengar, ya? Apa kau meremehkan keputusan Cray Chen? Kalau dia bilang ikut, ya ikutlah.
Kalau kau cuma mau aman-aman saja, berhenti jadi pemburu sekalian. Melihat Liz yang tiba-tiba marah, Isabella berdiri dengan niat membalas. Tapi sebelum Isabella sempat membuka mulut, Liz lebih dulu meneriakkan sesuatu dengan mata bersinar penuh semangat. Lagian, kenapa? Kalau kita hanya melawan Phantom dan monster, suatu hari nanti kita bakal kalah kalau harus menghadapi manusia, kan? Kadang-kadang melawan manusia itu juga perlu. Itu yang dikatakan Cry Chen. Dan akhirnya tidak ada yang ikut serta dalam perjalanan Cry dan Liz. Ketika Cry kembali ke ruangan Clan Master, Cry menghela napas panjang, mencoba menerima kenyataan. Sambil merenung, Eva masuk ke ruangan membawa laporan. Cry-san, persiapan untuk kereta kuda sudah selesai. Kami sudah menyiapkan kereta besar berlapis baja yang ditarik oleh 6 ekor Platinum Horse. Mendengar itu, Cry langsung tertegun. Platinum Horse adalah makhluk sihir berbentuk kuda yang kekuatannya 100 kali lipat dibandingkan kuda biasa. Mereka memiliki bulu yang berkilauan seperti platinum, mampu melewati medan berat dengan mudah, serta stamina luar biasa. Harganya pun sangat mahal. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, kenapa mereka sampai menyiapkan kereta dengan 6 ekor Platinum Horse? Seekor saja sudah cukup untuk menarik kereta besar. Bukankah itu terlalu mencolok? Ucap Cry. Cry bertanya hati-hati, bukankah itu terlalu mencolok? Dengan wajah serius, Eva menjawab. Memang mencolok, tapi Platinum Horse bisa memastikan kita kabur jika dikejar oleh kawanan naga. Naga? Siapa bilang kita akan dikejar naga? Cry hanya bisa menahan kepala yang mulai berdenyut. Sepertinya, aku harus lebih hati-hati menjelaskan rencanaku agar tidak ada salah paham seperti ini lagi. Gumam Cry. Lalu cerita berpindah dengan Cry dan Citri yang sedang mengobrol. Aku sudah meminta bantuan dari Hidden Curse untuk masalah itu, jadi seharusnya tidak ada masalah, ucap Cry. Terima kasih banyak. Dan maaf. Sampai merepotkanmu seperti ini, ucap Citri. Tidak apa-apa. Ini kebetulan saja. Mereka bilang mereka bisa menangani ini dengan baik, jadi aku pikir semuanya akan berjalan lancar, ucap Cry. Hidden Curse adalah klan veteran. Meskipun Cry tidak berpikir kemampuan Citri kalah dari anggota mereka, dalam hal investigasi terorganisir, mereka jelas lebih unggul. Lagi pula, Cry sama sekali tidak tertarik pada Akasha atau hal semacamnya, dan Cry tidak ingin Citri melakukan hal-hal yang berbahaya. Sebenarnya, Cry sempat khawatir karena Cry memutuskan semuanya sendiri tanpa bertanya lebih dulu, tapi tampaknya hal itu tidak menjadi masalah. Ngomong-ngomong, apa tujuan dari liburan ini? Tanya Citri sambil melepaskan jubah pelindung dari noda yang dikenakannya. Tujuan? Memangnya harus ada tujuan untuk pergi liburan? Tapi mengingat Liz dan Citri adalah orang yang sibuk, pertanyaan itu cukup masuk akal. Mungkin onsen. Baik, berarti membutuhkan perlindungan terhadap api? Gunung berapi, mungkin? Sebetulnya, aku juga sedikit ingin melarikan diri, ucap Cry. Begitu. Jadi ada kemungkinan dikejar musuh yang kuat, ucap Citri. Benar, bahkan Eva sampai menyiapkan kereta yang ditarik oleh Platinum Horse. Itu terlalu berlebihan. Aku bilang, itu malah akan menarik perhatian, ucap Cry. Jadi membutuhkan kerahasiaan. Apakah hanya kita saja yang akan pergi? Tanya Citri. Aku sudah mengajak semua orang, tapi mereka semua menolak. Itu membuatku benar-benar kerepotan, jawab Cry. Ekspresi Citri sempat berubah seperti sedang memikirkan sesuatu, tapi tak lama kemudian dia kembali tersenyum. Dia menepukkan kedua tangannya dengan semangat seperti biasanya. Pas sekali. Kebetulan aku punya 3 orang yang ingin ku coba ajak bekerja sama. Aku baru saja mendapat dukungan dari mereka, jadi aku belum sepenuhnya yakin dengan kemampuan mereka. Tapi kalaupun kehilangan mereka, rasanya tidak terlalu rugi. Serahkan saja semuanya padaku, ucap Citri. Tampaknya Citri punya rencana tersendiri. Tidak seperti Cry yang kurang disukai, Citri punya banyak kenalan. Meskipun pilihan kata-katanya terdengar agak unik, Cry yakin tidak ada masalah jika menyerahkan ini padanya. Lalu, sebuah ide melintas di pikiran Cry. Kalau begitu, sekalian kita jemput Luke dan yang lainnya. Bukankah mereka mungkin sudah dalam perjalanan pulang?
Karena ini perjalanan jauh yang sudah lama tak kulakukan, mungkin ide yang bagus untuk sesekali pergi menjemput mereka. Bukan hanya menunggu mereka kembali. Aku tidak berniat masuk ke dalam ruang harta, aku hanya ingin sekadar bertemu dengan mereka. Ucap Cray. Kil-Kil Kun memperlihatkan otot bisepnya yang besar seolah ingin menunjukkan kekuatannya. Mendengar idenya, si Tri tersenyum setuju. Baiklah, ceritanya sampai di sini dulu ya. Jika tertarik untuk pembahasan yang selanjutnya, tolong di-subscribe dan diaktifkan loncengnya agar dapat notifikasi saat cerita selanjutnya telah di-upload. Jangan lupa tolong share juga ke teman-teman yang tertarik dengan light novel Nageki no Boureya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.